Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Bureni. Saya akan menyampaikan satu materi khusus dengan tema bukan suami biasa. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan memberikan kepada kita gambaran tentang tubuh Kristus dan Kristus sendiri. Saudaraku, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuh Kristus atau orang percaya adalah mempelai wanita. Kristus adalah mempelai laki-laki. Itu dalam konteks hubungan yang dekat. Hubungan di mana Kristus menganggap kita sebagai kekasihnya dan sebaliknya kita sebagai orang percaya menganggap Kristus sebagai kekasih jiwa kita. Saudaraku, pada materi kali ini saya mau sampaikan dengan tema bahwa bukan suami biasa. Ini menggambarkan bahwa Kristus adalah pribadi yang menyatakan dirinya bagaikan suami. Ya, mempelai pria atau menjadi suami. Tapi bagaikan suami, namun bukan suami seperti manusia biasa. Dia adalah suami atau mempelai pria yang tidak biasa. Tidak biasa maksudnya begini. Kalau suami-suami memiliki hubungan yang baik dengan istri, itu karena memang dasarnya karena sudah dipersatukan dalam hukum pernikahan. Dan ada juga suami yang kemudian menceraikan istrinya. Berarti itu bukan suami yang luar biasa. Nah, Kristus bukan suami yang biasa. Di dunia ini, kebiasaan orang menikah dan bercerai itu menjadi biasa. Makanya ada orang berkata, suami itu cerai itu biasa. Istri itu cerai itu biasa. Tetapi dengan Kristus, bukanlah suami biasa. Nah, dengar saya. Kenapa saya berkata bahwa Kristus bukanlah seperti suami biasa? Karena gini, dia yang menebus saudara dan saya. Kita dipanggil masuk di dalam rencana penyelamatan. Kemudian kita diangkat menjadi anak Allah. Lalu kemudian kita juga diberikan tugas untuk menjalankan amanat agung dengan bersaksi. Dan kita disebut sebagai murid. Tetapi juga ketika kita taat kepada dia, merendahkan diri dan masuk dalam prosesnya, kita tunduk bagaikan hamba. Tetapi ketika dia melihat kita, bahwa jiwa kita memuji dia, roh kita memuji-muji dia, dan kita mengatakan cinta kita kepada dia, dia pun menyatakan kasihnya kepada kita. Kita berikan kasih kita kepada dia, dia memberikan kasihnya kepada kita. Ya, maka itu yang disebut dengan hubungan mempelai. Ya, hubungan mempelai. Suami dengan istri saling mencintai. Nah, Kristus dengan umat percaya saling mengasihi. Makanya adalah hukum kasih. Ada hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Lalu, hukum kasih itu sumber pertamanya adalah dari Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Kristus, maka kita terikat di dalam hukum kasih itu. Itu yang disebut dengan hukum kasih yang menyatukan. Kasih yang menyatukan oleh karena kita dihubungkan oleh Bapa dengan Kristus. Jadi ini yang disebut dengan hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat dengan sang kekasih jiwa. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Makanya ada lagu yang berkata begini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus diriku. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, Yesus menjadi kekasih jiwa kita, kita pun menjadi kekasih jiwanya. Ya, dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya. Ini yang disebut dengan hubungan romantisme dalam prinsip pernikahan. Hubungan suami istri. Dengarin saya, di dunia ini suami bisa menceraikan istri. Tetapi kita dengan Kristus,
Kristus tidak bisa menceraikan kita, tidak bisa. Karena hukum yang diberikan kepada kita sifatnya kekal. Diikat di dalam roh kita. Ya. Kalau dalam prinsip pernikahan di dunia ini, manusia bisa cerai karena terikat oleh cinta, tetapi cinta itu bisa dikhianati. Lalu ada tanda-tanda daripada hubungan cinta itu melalui sebuah kertas. Ya, kertas atau surat nikah, catatan sipil dan surat nikah dari gereja. Dua surat ini tidak punya kekuatan yang besar untuk mempertahankan hubungan itu sampai maut memisahkan. Tidak ada. Yang ada kalau suami istri bertahan, mencintai, mengasihi, melayani sampai maut memisahkan. Itu baru cinta sampai akhir, sampai kematian. Tetapi di dalam Kristus, cintanya kepada kita tidak sampai kematian. Cintanya sesudah kita mati meninggalkan dunia ini, kita masuk kepada cinta kekal itu. Ini yang disebut dengan Kristus seperti suami yang mencintai kita, dan dia mencintai kita sebagai suami yang lebih hebat dari semua suami-suami yang ada di dunia ini. Dia bukan suami biasa. Ada banyak orang memuji-muji suaminya luar biasa. Karena punya penghasilan luar biasa, bisa belikan rumah buat istrinya. Ada banyak orang memuji suaminya luar biasa karena bisa menjamin anak-anaknya. Ya, ada banyak orang istri-istri memuji suaminya karena banyak harta yang dibelikan oleh suaminya. Itu semua kelihatan oleh kasat mata. Tetapi ketika suami kehilangan pekerjaan, ada istri yang meninggalkan suaminya. Ada istri yang selingkuh. Itu bukan cinta sejati. Itu cinta yang penuh dengan kemunafikan. Itu cinta yang penuh dengan kepalsuan. Itu cinta yang tidak punya dasar yang kuat. Itu cinta yang tidak punya alasan yang kuat. Tetapi bersama dengan Kristus, kita adalah mempelai wanita. Dia adalah mempelai pria. Dan gambarannya dia adalah suami yang punya cinta kekal. Tuhan Yesus berkati.